Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ustazah Erna. Hari ini kita akan belajar matematika bersama-sama. Dan yang hari ini akan Ustazah bahas adalah materi pembagian dan perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, yang belum menyiapkan alat tulisnya silahkan diambil dulu alat tulisnya. Kemudian nanti yang belum melaksanakan sholat duha, setelah pembelajaran, kalian langsung laksanakan sholat duha terlebih dahulu. Sudah siap ya? Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum masuk ke materi perkalian dan pembagian bilangan bulat, Ustazah akan mereview terlebih dahulu materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini misalkan Ustazah punya contoh negatif 56 dikurangi 72. Berapakah hasilnya? Ingat, langkah pertama dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah kita beri batas dulu di tepat di belakang angka atau bilangannya. Tepat di belakang 56. Jangan salah meletakkan tanda ya. Jangan di sini, tapi tepat di belakang bilangannya 56. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kita tentukan tandanya. Lihat, 56 di depannya ada tanda negatif, maka kita tulis di bawahnya negatif. Kemudian 72 di depannya juga ada tanda negatif. Walaupun ini pengurangan, tapi ingat, pengurangan dan penjumlahan itu kita masukkan ke dalam tanda. Jadi 72 di depannya ada tanda negatif, kita tulis di bawahnya negatif. Nah, setelah itu bilangan yang besar kita letakkan di atas. 56 dan 72 lebih besar 72, maka 72 ini yang kita letakkan di atas. 72 di belakangnya kita beri tandanya, di bawahnya ada tanda negatif, maka di sini kita beri negatif. Kemudian di bawahnya ada 56, 56 tandanya juga negatif. Setelah itu kita perhatikan tandanya. Jika tanda sama, maksudnya sama itu sama-sama negatif atau sama-sama positif ya. Karena ini sama-sama negatif, maka ditambahkan. Ya, jadi bila tanda sama ditambahkan, bila beda nanti dikurangi. Karena sama kita tambahkan, kita jumlahkan biasa. 2 tambah 6, 8, 7 tambah 5, 12. Nah, jangan lupa hasilnya tanda sesuai yang di atas. Karena yang di atas adalah negatif, maka hasilnya di sini juga negatif. Jadi negatif 56 dikurangi 72 sama dengan negatif 128. Kemudian contoh yang kedua, Ustazah punya negatif 91 dikurangi negatif 34. Berapakah hasilnya? Yuk kita beri tanda dulu, kita beri batas dulu ya. Tepat di belakang 91. 91 di depannya ada tanda negatif, maka ini kita tulis negatif. Kemudian hati-hati di sini 34 di depannya ada dua tanda, ada negatif dan negatif. Masih ingat ya, bila negatif bertemu dengan negatif maka menjadi positif. Bila positif bertemu dengan negatif maka menjadi negatif. Nah, karena ini ada negatif dan negatif bertemu, maka 34 tandanya menjadi positif. Setelah itu kita susut. Yang lebih besar adalah 91, maka ini 91 di atas tandanya adalah negatif. Kemudian 34 tandanya adalah positif. Nah, hati-hati di sini. Karena tandanya berbeda, satu negatif, satu positif. Karena berbeda, maka ini kita kurangi. Tadi kalau sama ditambah, kalau berbeda ini kita kurangi. Yuk kita kurangi. 1 kurangi 4 tidak bisa, harus pinjam dulu. 8 jadi 11, 11 kurangi 4, 7, kemudian 8 kurangi 3 adalah 5. Nah, hasilnya tanda sesuai dengan yang di atas. Yang di atas adalah negatif, maka di sini hasilnya juga negatif. Jadi negatif 91 dikurangi negatif 34 sama dengan negatif 57. Contoh yang terakhir untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ada 95 ditambah negatif 72
dikurangi negatif 38 sama dengan titik-titik. Nah, langkah pertama kita beri batas dulu tepat di belakang bilangannya, tepat di belakang 95 dan tepat di belakang 72. Kita tentukan tandanya. 95 karena di depannya tidak ada tanda, maka ini adalah positif. 95 adalah positif. Kemudian 72 di depannya ada dua tanda, ada positif dan ada negatif. Positif dan negatif kalau bertemu menjadi negatif. Kemudian 38 di depannya juga ada dua tanda, ada negatif dan negatif. Masih ingat ya, negatif dan negatif bila bertemu maka menjadi positif. Nah, setelah itu kita kerjakan dua-dua dari depan. 95 dan 72 lebih besar 95, maka 95 ini yang kita letakkan di atas. 95 tandanya adalah positif, kemudian 72 tandanya adalah negatif. Nah, perhatikan, tandanya berbeda, satu positif, satu negatif. Karena berbeda, maka ini kita kurangi. 5 kurangi 2, 3, 9 kurangi 7, 2. Nah, hasilnya sesuai dengan tanda yang di atas. Yang di atas adalah positif, maka 23 ini tandanya adalah positif. Hati-hati, belum selesai. Masih ada satu langkah lagi, kita kerjakan dengan yang di belakang. 23 dengan 38 lebih besar 38, maka 38 yang kita letakkan di atas tandanya adalah positif. Kemudian 23 tandanya juga positif. Karena tandanya sama, diapakan? Ya, kalau sama maka dijumlahkan. Kalau beda dikurangi, kalau sama dijumlahkan. 8 ditambah 3, 11, nyimpan 1, 3 tambah 1 tambah 2 berapa? Ya, 6. Hasilnya tanda sesuai yang di atas. Yang di atas adalah positif. Oh, maka ini juga hasilnya adalah positif. Jadi 95 ditambah negatif 72 dikurangi negatif 38 sama dengan positif 61. Kalau positif tidak perlu ditulis ya. Nah, tadi Ustazah sudah mereview ya materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita lanjutkan ke materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, ini aturannya lebih simpel kalau dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Aturan dalam perkalian dan pembagian cuma ada dua. Bila tandanya sama, hasilnya positif. Jadi bila sama, maksudnya sama ini sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Kalau tanda sama hasilnya positif, bila beda satu positif satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, contoh yang pertama Ustazah punya, misalkan negatif 25 dikali 4. Kita tentukan tanda terlebih dahulu. 25 tandanya adalah negatif. Kemudian 4 tandanya apa? 4 tidak ada tanda, maka ini adalah positif. Nah, perhatikan, tandanya ternyata berbeda. Satu negatif, satu positif. Kalau beda, maka hasilnya adalah negatif. Oh, ini nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian kita tinggal menghitung seperti biasa, angkanya saja. 25 dikali 4. Nanti kalian bisa coret-coret ya. 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Jadi negatif 25 dikali 4 sama dengan negatif 100. Kemudian contoh yang kedua, Ustazah punya negatif 96 dibagi negatif 6. Berapakah hasilnya? Kita tentukan tandanya dulu. 96 di depannya ada tanda negatif ya. Kemudian 6 di depannya juga ada tanda negatif. Nah, setelah itu kita lihat ternyata sama-sama negatif, tandanya sama. Kalau sama berarti hasilnya adalah positif. Oh, nanti ini hasilnya adalah positif.
Setelah itu kita tinggal menghitung seperti biasa. 96 dibagi 6. Kalian nanti bisa coret-coret ya. 96 dibagi 6 hasilnya adalah ya 16. Jadi hasilnya adalah positif 16. Kalau positif ini tidak perlu kita tulis, jadi cukup 16. Untuk contoh yang terakhir ada 42 dibagi negatif 6 dikali negatif 10 sama dengan titik-titik. Kita tentukan tandanya terlebih dahulu. 42 positif ya, karena tidak ada tanda maka ini positif. Kemudian 6 tandanya apa ini? Negatif. Kemudian 10 tandanya juga negatif. Nah, sama seperti tadi kita kerjakan dua-dua dari depan terlebih dahulu. Ini kita kerjakan. Ingat tandanya beda, satu positif, satu negatif. Kalau beda, maka hasilnya adalah negatif. Oh, ini nanti hasilnya negatif. Kemudian kita hitung 42 dibagi 6. 42 bagi 6 berapa? Ya, 7. Nah, sudah ketemu yang depan adalah negatif 7. Kemudian kita kerjakan dengan yang di belakang, masih dikali ya negatif 10 sama dengan titik-titik. Kita tentukan tandanya dulu. 7 depannya adalah negatif. Kemudian 10 depannya juga negatif ya. Karena tandanya sama-sama negatif atau tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Ini adalah positif. Tinggal kita hitung 7 dikali 10 sama dengan ya 70. Tapi kalau positif tidak perlu ditulis ya. Jadi 42 dibagi negatif 6 dikali negatif 10 sama dengan 70. Alhamdulillah, semua materi hari ini sudah kita selesaikan bersama-sama. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.